dalam jam-jam yang sebenarnya tidak bisa digunakan untuk pembelajaran, tapi saya lihat anak-anak masih semangat. SMA Negeri 1 Sindang. Baik, hari ini kita akan berdialog dalam acara Satu Bari Suara. Di acara Satu Bari Suara kita akan membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang konsep ilmu ekonomi. Saat ini kita akan membahas segala sesuatu yang sangat amat fenomenal. Di mana yang akan kita bahas hari ini semua orang suka. Anak-anak suka, orang dewasa suka, laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Bahkan orang gila pun suka dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk lebih hangat diskusi pada siang hari ini, kita akan menghadirkan 3 panelis. Yang pertama, Plasdi Agustin, silakan ke depan. Yang kedua, panelis yang kedua ada Alvin Denny Azwan. Dan panelis yang ketiga, Yeni Utsafira. Silakan. Baik, 3 panelis sudah kita hadirkan di depan. Kita nanti akan bertanya-tanya seputar masalah yang sangat amat hangat dibicarakan, yaitu materi tentang uang. Jadi ada beberapa buah lagu tentang uang, tapi anak-anak kelihatannya belum lahir saat itu. Ada seorang lady rocker namanya Nicky Astria yang menyanyikan lagu tentang uang. Salah satu syairnya adalah seperti ini. Oh, uang, lagi-lagi uang. Uang memang bisa bikin orang senang tiada kepala. Oh, lupa sahabat, lupa kerabat, lupa saudara, mungkin juga lupa ingatan. Iya. Maka kita bahas tentang uang. Bahwa uang itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Inggrisnya money. Bahasa Malaysianya business. Ya, baik. Saya perkenalkan di antara 3 panelis ini adalah salah 3 dari siswa yang merupakan perwakilan dari kelas 10-5. Baik. Saya tanya dari panelis yang pertama, Plasdi Agustin. Plasdi Agustin, coba dijelaskan tentang sejarah uang. Iya. Baik, dari sejarah uang ada tahap 1 yaitu tahap barter. Jadi zaman bersejarah, barter adalah tukar-tukar barang dengan barang. Barter terjadi pada masa kehidupan masyarakat yang masih sangat primitif. Masyarakat hidup secara berpindah-pindah dan masih bergantung pada alam. Tujuan hidup masyarakat hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok saja. Untuk menggunakan transaksi ekonomi, masyarakat menukarkan barang dengan barang dengan disebut barter. Iya, terima kasih. Setelah barter timbul apa, anak-anak? Setelah barter timbul apa? Uang apa? Halo. Uang barang. Uang barang adalah, coba dibaca ya. Barang yang diterima dan disukai masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai alat tukar. Iya, perkembangan dari tukar menukar dengan barter. Ada apa lagi? Barter. Setelah barter, kenapa barter tidak timbul sampai sekarang? Tidak digunakan sampai sekarang? Karena sudah ada uang, iya, tetapi memang pertukaran barter tidak timbul kesesuaian. Misalnya, saya punya beras, kalian punya kelapa. Kalian butuh beras, tapi saya tidak butuh kelapa. Tidak terjadi pertukaran, sehingga timbullah alat tukar yang fenomenal yang namanya uang. Baik, mengacu pada sejarah uang, kemudian ada syarat uang. Untuk syarat uang saya akan bertanya kepada panelis yang kedua, Yeni Utsafira. Yeni, syarat uang itu apa, Yeni? Oke, syarat-syarat uang itu ada disenangi umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, nilainya tetap,
Iya. Penjelasannya adalah seperti ini. Disukai umum. Siapa sih tidak senang duit? Tidak ada. Kan sudah saya jelaskan bahwa semua senang uang. Anak-anak itu loh yang bisa membedakan antara uang biru dan uang merah. Iya. Ya. Orang gila itu loh, walaupun gila tapi kalau sama uang tidak gila. Kemudian disukai umum, tahan lama dan tidak mudah rusak. Meskipun uang itu dibuat dari kertas, tetapi kertasnya adalah kertas yang berkualitas tinggi. Sehingga anak-anak kalau uangnya tertinggal di saku, kemudian ditaruh di mesin cuci, uangnya kecuci, kita buka lagi, kita setrika, uangnya sudah kembali aman. Beda kalau dengan kertas biasa. Kemudian mudah dibagi. Ada beberapa pecahan mulai yang terbesar yang 100.000 sampai yang terkecil. Untuk apa? Agar kita kalau misalnya membeli garam itu tidak harus pakai uang 100.000, nilainya berbeda. Karena diciptakan mulai yang terkecil dengan yang terbesar agar mudah dibagi. Kemudian mudah disimpan. Itulah kenapa uang 100.000 itu kok tidak dipakai dari balok ukuran 1 meter sama 3 meter. Kenapa? Biar mudah disimpan. Ya. Kemudian nilainya stabil. Diupayakan nilainya tidak berubah walaupun ini selalu akan bergantung pada kondisi perekonomian. Kemudian untuk analis yang ketiga, Alvin Denny Azwan. Mas Alvin, apa fungsi uang dan jenis uang? Coba diberikan wahana kepada siswa yang lain. Baik, fungsi uang ada dua, yaitu satu pertama sebagai fungsi asli, yang kedua adalah fungsi turunan. Salah satu contohnya adalah fungsi asli. Uang sebagai alat tukar. Uang dapat digunakan sebagai alat tukar semua kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Yang kedua, uang sebagai satuan hidup. Uang dapat digunakan untuk membandingkan nilai tukar dengan barang lain. Yang kedua yaitu fungsi turunan. Uang digunakan sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk membayar kebutuhan manusia, misalnya membayar pajak dan SPP. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Uang sebagai alat membentuk modal dan sebagai pemindah kekayaan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Jadi anak-anak, dari apa yang kita diskusikan hari ini, yang selanjutnya adalah motif orang memegang uang. Ada motif transaksi, di mana bahwa motif transaksi ini uang itu bisa digunakan atau ditukarkan dengan barang atau jasa. Motif untuk berjaga-jaga yaitu bahwa uang itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak tentu atau tidak terduga. Misalnya ada anjing, ada tamu yang datang, ada saudara yang datang. Motif berjaga-jaga digunakan untuk hal-hal tersebut. Kemudian motif untuk mencari keuntungan. Uang bisa digunakan atau ditukarkan dalam pasar modal atau bursa efek, di mana uang ini bisa dijual disimpan dalam bentuk saham atau obligasi. Yang saham atau obligasi itu adalah surat bukti ikut andil dalam suatu perusahaan. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan dari penanaman saham dan tersebut. Nilai uang ada nilai nominal dan nilai intrinsik. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam mata uang. Kalau nilai intrinsik adalah nilai yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Yang pasti dengan memiliki uang kita akan dihargai sebagai manusia. Meskipun uang bukan segala-galanya, tapi ternyata tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Karena segala-galanya butuh uang. Sehingga kalau kita punya uang, kita akan bisa mengelilingi Indonesia. Kita akan bisa menyatakan bahwa Indonesia adalah zamrud khatulistiwa yang indahnya tiada tara. Untuk itulah salah seorang komponis atau pencipta dari lagu Loyon Pulau Kelapa yang kadang-kadang anak-anak sudah lupakan, tetapi saya tidak akan pernah lupa tentang di sana tempat lahir desa, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari
kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.